Renungan Harian Katolik, Sabtu 19 Juli 2025. Hamba kebenaran. Lihatlah, ini hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Matius bab 12 ayat 18. Saudara-saudara, kita tentu mengetahui apa itu hamba. Dalam masyarakat Yahudi, hamba dapat diperlakukan seperti budak. Seorang hamba yang mengabdi pada tuannya akan menuruti perintah tuannya meskipun kadang hati tersiksa. Lebih celakanya bila tuannya seorang yang kejam. Hari-hari hamba itu akan diwarnai tangisan dan derita meski tak terungkap dalam kata dan nada pemberontakan. Gambaran tentang hamba kita temukan juga dalam cerita-cerita Alkitab, misalnya penindasan terhadap Hagar, hamba Sarah istri Abraham. Dalam Injil hari ini kita temukan lebih jelas tentang siapakah hamba yang pernah diramalkan Yesaya. Lihatlah, ini hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Yesus, Sang Putra Allah, datang sebagai hamba yang dipilih. Meskipun terpilih, ia tetap disebut hamba, pelayan yang rendah hati. Ia tidak laksana pangeran atau raja yang gagah dan gilang gemilang, tetapi datang sebagai hamba kebenaran yang membebaskan banyak orang dari gangguan roh, dari sakit dan penyakit, serta banyak belenggu lainnya. Tak heran banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Sebagai pengikut sang hamba terpilih itu, kita bersyukur karena ia datang menjumpai kita dengan cara sederhana dan mudah diselami. Tugas kita adalah mendengarkan dia sesuai perintah Bapa dalam hidup kita sehari-hari. Dialah Yesus Kristus, Sang hamba kebenaran. Jelas bagi kita bahwa gambaran hamba yang dikenakan pada Yesus tentu bukan karena dia adalah orang yang kurang beruntung, nasib sial, atau karena berhutang pada majikan sehingga harus menebus dengan menjadi budak belian. Yesus adalah hamba yang dipilih Allah untuk menegakkan kebenaran. Dia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Kita tentu pernah mendengar ungkapan hamba dosa dan hamba Tuhan. Selama ini kita berusaha memilih menjadi hamba Tuhan, hamba kebenaran. Memang kita tak mungkin menjadi hamba sesempurna Yesus. Tetapi dengan belajar dari Yesus, setidaknya kita berusaha untuk tidak menjadikan diri kita hamba dosa, misalnya dengan tidak memperbudak dan memperalat orang lain. Kita hendaknya berusaha menjadi hamba kebenaran bagi semua orang dan menegakkan kebenaran iman kita. Yesus menghadirkan pribadi Allah yang sangat berbeda dengan gambaran orang saat ini. Allah adalah penguasa yang lemah lembut, yang tetap menghendaki kebenaran, tetapi tidak menghukum orang yang bersalah atau berdosa, melainkan menyelamatkannya. Kelemah lembutan dan kebaikan Allah itu dinyatakan dengan sabda, buluh yang patah terkulai tidak akan diputusnya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Orang jatuh dalam kesalahan
tidak dibinasakannya, tetapi justru direngkuhnya agar selamat. Kekuasaan itu dimiliki bukan untuk menindas orang demi mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri, tetapi kekuasaan ilahi adalah untuk menyelamatkan orang lain, terutama mereka yang terancam keselamatannya karena kesalahan dan dosa mereka. Yesus datang membawa kehidupan dan harapan baru. Melalui hukum yang dibawa serta diwartakannya, Dia membimbing dan mengantar umat-Nya untuk diselamatkan. Ia berjuang agar semua orang menempuh jalan kerendahan hati untuk menemukan keselamatan. Orang yang selamat adalah orang yang dapat mengasihi dengan tulus, mengampuni dengan murah hati, dan berkorban dengan ikhlas. Ya Yesus, ajarilah kami bersikap bijaksana bila kami mengalami kesulitan sebagai saksi kebenaran dan cinta kasih. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.